Oke coy, kembali lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, jadi kali ini tuh Backend Magang bakal bahas hal hal harusnya hal yang paling esensial ya dan saya buat di awal-awal. Cuma tak kenapa waktu itu tuh kayak belum mood aja untuk nge-share materi ini gitu. Jadi ya sekarang udah datang moodnya. Intinya yang bakal dibakal lagi belibet banget ya maaf ya guys. Intinya yang bakal dibahas kali ini adalah kita bakal kenalan dengan back end. Apa sih back end gitu kan? Ngapain sih back end tuh? Gimana kerjanya? Nah, itu kita akan mulai bareng nggak banyak cincong. Intinya gini, back end tuh gimana? Jadi pertama kita harus kenal dulu front end juga. Jadi dulu ketika 2010 atau 2011 itu rata-rata tuh suatu aplikasi atau sistem itu dia belum dipisah gitu, masih suatu aplikasi yang besar aja, belum dipisah antara backend dan front end. Baru setelah akhirnya mulai kayak kita mulai mikirin scalable-nya, mikirin reliable-nya juga, itu baru kita pisahkan nih aplikasi itu yang istilahnya untuk sekarang, ya nggak sekarang hari ini juga, maksudnya ini udah cukup lama juga ya, cuma saya lupa tahun berapa mulai populer, tapi intinya akhirnya aplikasi itu dipisah antara front end dan back end. Front end itu apa? Front end itu ya intinya semua visualisasi yang kita dapetin di suatu misalnya web page atau di mobile kita. Nah, visualisasi-visualisasi itu yang namanya front end. Nah, kalau back end itu tempat di mana kita buat misalnya nyimpen data atau manage data di aplikasi itu gitu. Intinya itu back end. Front end visualisasi, back end yang di balik layarnya seperti itu. Yang ngurus data-datanya. Just simpelnya gitu, guys. Nah, baru lanjutnya misalnya gini. Nah, ini contoh yang paling sering saya pakai ya, karena ini saya yakin ini paling sejuta umat lah ya, toko online atau e-commerce gitu. Nah, misalnya di e-commerce itu, visualisasi itu yang kita lihat di aplikasi yang kita pakai. Nah, apa sih yang diurus backend? Ya backend itu kayak misalnya yang ngurus data-data order historinya kita, user profile kita, dan data-data lainnya. Intinya dia yang di balik layar dari si aplikasi yang nampil di muka kita nih gitu. Prosesnya gimana? Kira-kira gini. Jadi gini, kalau udah ada komputer yang terhubung sama internet, itu kan dia bisa kirim pesan ke komputer lain yang sama-sama terkoneksi ke internet. Dalam kasusnya misalnya kita pakai si toko online ini tadi nih, ini misalnya toko online, ketika kita misalnya mau buat order gitu, intinya kita kirim pesan dari komputer kita ke komputernya si toko online, dia gitu. Jadi komputer yang kirim pesan itu kita sebut sebagai klien, dan komputer yang menerima pesan itu kita sebut sebagai server. Jadi intinya kita dari device kita ini, kita bakal kirim pesan ke komputernya atau ke servernya si toko online itu tadi. Misalnya pas kita klik order gitu misalnya. Nah, setelah itu hmm, gimana kita ngurus datanya? Ya dari backend tadi baru kita akan koneksikan lagi ke software yang untuk istilahnya itu fungsinya untuk ngolah-ngolah data itu tadi, itu kita sebut dengan database, jadi gitu. Jadi database ini ya software juga yang fungsinya buat ngurusin data-data itu tadi, entah untuk store, entah untuk manage. Dan biasanya si database itu tadi, itu dia letaknya ada di komputer yang lain lagi gitu. Jadi kita harus setup juga nantinya. Nah, dari gambar ini kan tadi si klien tuh kirim pesan lewat internet, dari internet diterusin pesan itu ke server. Nah, sebenarnya secara default itu server itu atau suatu komputer ini nggak bisa langsung serta-merta ngebaca gitu pesan dari si klien yang lewat internet tadi. Nah, disitulah kita pakai bahasa-bahasa program backend gitu kayak Golang atau mungkin JS dan lain-lain lah ya. Intinya bahasa program backend itu yang bisa ngebuat suatu komputer itu menjadi server. Saya seperti itu. Jadi setelah ada dengan bahasa program tadi kita bisa terima pesannya dari si klien, baru pesan-pesan tersebut kita terusin ke database. Dan database ini seperti saya bilang tadi, umumnya dia akan terletak di komputer yang berbeda lagi karena fungsinya dan tugasnya di dalam satu komputer itu. Jadi kita perlu setup. Nah, seperti ini. Jadi misalnya eh, ini server gini kan, kita harus terkoneksi ke database. Jadi kita perlu setup nih dengan bahasa backend itu tadi juga supaya si komputer yang kita buat sebagai server itu bisa terkoneksi dengan database. Jadi seperti itu.
Jadi, lanjutannya tuh jadi misalnya prosesnya gini ya. Nah, jadi kan si klien kirim data, kirim pesan melewat internet, diterima sama komputernya server, dengan karena dia sudah diprogram dengan bahasa backend tadi, dia bisa membaca pesan itu, baru pesan itu diolah, misalnya kalau dia harus untuk store data, ya dia akan store data ke database, atau dia mau nge-get data dari database, ya dia akan ambil data dari database. Nah, proses mengirim pesan dari si klien menuju ke server, itu yang namanya request. Lalu setelah itu server pasti akan memberikan jawaban balik gitu ke si klien melalui internet juga. Nah, proses apa namanya pesan balik itu ke arah klien itu yang namanya respon. Jadi ini yang disebut dengan request response cycle. Ya, seperti itu. Nah, seperti saya bilang tadi kan ya intinya komputer itu tidak bisa serta-merta menerima pesan dari internet itu tadi. Disitulah kita gunakan bahasa backend untuk memprogram supaya si komputer kita ini bisa menerima pesan itu, bisa menjadi server. Jadi intinya bahasa program itu nanti gunanya itu akan, terutama itu dia bakal untuk, nge-define gitu, nge-define request mana sih yang, kita allow gitu, kita izinkan untuk kita terima, sama kayak mana nih kita handle request-request itu, intinya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini ya, ini contoh sederhana aja, jadi coding-nya nggak komplit lah. Pokoknya intinya di sini kayak gini kan, yang kita terima tuh pesannya seperti apa, dengan request misalnya, oh yang get sama yang post. Kalau get tuh akan ngarah ke get order, post ini misalnya ke create order. Nah, jadi seperti ini nih, kita define request mana yang kita allow di backend. Baru kita define juga gimana cara kita menangani request tersebut. Misalnya get order dia ngapain, secret order dia ngapain. Intinya seperti itu. Nah, proses kita mendefine request itu tadi, terus gimana handle-nya itu ya yang apa istilahnya, mmm, yang kita sebut gitulah istilahnya, yang kita sebut nih jadi, request-request yang kita allow tadilah, bukan cuma kita define aja, tapi yang udah kita allow, itu yang kita sebut sebagai API gitu, atau Application Programming Interface, gitu. Nah, dengan di sini tadi kan bisa dilihat ini ada get, ada post, nah ini tuh conventional naming-nya untuk melakukan request itu tadi. Yang ini nih masuknya ke adalah REST atau, bentar saya agak lupa kepanjangannya. REST itu representational state transfer, ya kalau salah boleh dikoreksi lah ya. Jadi ini konvensional naming-nya itu tadi, yang kita gunakan, apa namanya, untuk, men-define request itu tersebut lah, request tersebut gitu. Nah, ketika REST tadi kita gunakan pada API, itu yang bisanya kita sebut dengan REST API, seperti itu. Nah, untuk convention yang ada sendiri ya nggak cuma REST aja, ada banyak, ada RPC, ada GraphQL, nah itu macam-macam tergantung kita mau pakai yang mana dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi seperti itu ya. Lalu, kita akan bicarain infrastrukturnya nih, gitu. Gimana sih infrastrukturnya yang kekinian gitu kan. Nah, kalau untuk yang nowadays ya, kekinian itu kita tuh sebenarnya, udah yang paling umum adalah kita tuh nggak ngabisin uang banyak-banyak untuk, nge-build suatu komputer yang gede, yang buat server itu tadi gitu. Karena misalnya aplikasinya, besar gitu, terus kita bikin, komputer yang jadi server, nggak gitu. Umumnya kalau yang sekarang itu kita bakal, apa istilahnya sih, sewa gitu, istilahnya sewa. Kita sewa sama penyedia jasa cloud gitu, cloud computing. Yang bisa kita sebut itu istilahnya adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Nah, untuk penyedia jasa-jasa apa, cloud computing tadi ya ini misalnya ada AWS, ada Google Cloud, ada, Microsoft Azure, ada Alibaba Cloud, macam-macam lah. Itu tergantung juga, kita mau pilih yang mana gitu. Disesuaikan sama kalau itu disesuaikannya dengan, kebutuhan dan budget juga gitu. Jadi kita pokoknya di era yang sekarang itu mostly kita akan sewa gitu untuk cloud computing, untuk sebagai, yang menjalankan, back end-nya kita gitu. Oke, eee, baru kita apa ya, eee, yang kita pikirin sekarang apa sih gitu si cloud computing itu gitu. Nah, cloud computing itu intinya tuh dia tuh kayak komputer raksasa gitu loh, komputer gede yang di mana dia itu bakal jalanin komputer-komputer kecil di dalamnya. Nah,
yang kita sewa yang mana? Komputer-komputer kecilnya itu gitu. Jadi dia tuh udah ngebuat komputer yang raksasa gitu dengan di dalamnya ada banyak komputer-komputer kecil, yang itu komputer kecil itu yang kita sewa. Nah, karena komputer-komputer kecil itu sebenarnya jalannya hanya dalam suatu software aja di penyedia jasa cloud computing ini, makanya itu kita sebut sebagai virtual machine gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini si apa namanya, komputernya si penyedia cloud computing tadi. Jadi ibaratnya dia punya komputer yang raksasa gini yang di dalamnya ada komputer-komputer kecil yang banyak seperti ini yang kita sebut sebagai virtual machine. Nah, yang kecil-kecil ini nih yang kita sewa, seperti itu, gitu. Nah, apa namanya, kayak kenapa sih lebih ngarah ke penggunaan virtual machine dari, penyedia jasa cloud computing ini? Karena gini, misalnya terjadi, aplikasi kita tuh populer gitu, akhirnya user-nya banyak dan ada suatu waktu di mana, lagi rame banget traffic-nya gitu. Intinya, ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya, istilahnya itu terjadi spike gitu, lonjakan request. Jadi, boleh ditonton di video saya sebelumnya ya tentang spike ini ya, tolonglah ditontonnya. Intinya gitu, jadi ketika dia, apa namanya, terjadi lonjakan, kayak kita rame pada waktu tertentu atau hari tertentu, itu kita tuh udah nggak perlu, apa namanya, membuat komputer secara fisikal gitu ya, untuk, kebutuhan tadi. Karena kalau secara fisikal misalnya kita lagi rame, terus kita tambahin nih secara fisikal kita buat, apa, kita tambahin lagi ada komputer, nanti ketika dia nggak rame lagi, kan komputer ini jadi nganggur gitu, jadi nggak guna lagi, padahal kita udah keluar biaya untuk itu, gitu. Nah, kalau di, cloud computing ini, dia bisa istilahnya kita bisa jalankan, multiple virtual machine. Gini misalnya, jadi ini, virtual machine-nya kita bisa pakai banyak untuk menjalankan backend yang sama. Jadi kayak kayak istilahnya kayak di-clone gitulah, kayak Kage Bunshin kalau Naruto gitu. Jadi dia backend-nya sama, sistemnya itu sama, tapi kita perbanyak gitu. Dan nanti diatur sama si, di sini ada namanya load balancer. Jadi load balancer ini yang bakal membagi sama rata request-request tadi ke virtual machine yang ada ini gitu. Jadi dia bakal tahu nih virtual machine mana yang lagi idle, yang lagi nggak banyak, nanti dia bakal bagi itu semua request-nya secara merata ke backend-nya kita melalui si virtual machine tadi. Jadi intinya virtual machine ini backend yang sama, tapi kita perbanyak, kita clone. Nah, enaknya seperti ini adalah ketika nanti, peak hour itu tadi atau spike tadi udah selesai gitu, kita bisa balikin dia jadi satu lagi gitu. Nah, gini, jadi nggak ada ceritanya kalau kita bikin istilahnya secara fisikal komputer lagi gitu, kita tambahin, nah kan ketika peak hour itu selesai, keadaan spike itu udah nggak terjadi, ya dia bakal, nganggur tuh jadi barang yang ya kayak rumah kosong gitu, nggak kepake gitu. Padahal kita udah, apa namanya, alokasikan biaya ke sana gitu. Nah, hal seperti ini nih yang tadinya dari ke sini jadi apa, dari satu jadi banyak, bisa jadi balik lagi satu, itu yang disebut dengan, auto scaling. Itu pernah saya bahas, di video saya sebelumnya ya, boleh ditonton lah ya. Jadi gitu, intinya kalau kita memakai, virtual machine dari cloud computing ini, kita bisa menggunakan istilahnya fiturnya adalah auto scaling, seperti itu. Oke, selanjutnya itu, apa ya, oh ya pokoknya nih, intinya dengan menggunakan, virtual machine ini tadi, dari cloud computing itu pokoknya ini jadi lebih murah lah ya, ketimbang kita harus membangun suatu physical komputer lagi, seperti itu. Jadi, dunia back-end untuk infrastrukturnya yang kekinian seperti itu kira-kira generalnya. Nah, selanjutnya untuk, dalam back-end itu tadi yang paling kekinian juga, kita harus mengenal namanya microservices. Microservices itu gimana? Itu seperti ini. Jadi misalkan yang tadinya suatu aplikasi yang gede, udah kita buat back end, front end, kita pecah lagi nih back end-nya tuh untuk jadi, server-server sendiri, atau lebih tepatnya kita sebut sekarang udah sebagai service sendiri, itu untuk menjalankan tugas yang spesifik gitu. Kayak misalnya, di kasusnya, e-commerce tadi ya, kayak ini kita pesah jadi ada order back end, payment back end, atau notification back end, seperti ini. Yang nanti ini masing-masing juga bisa kita auto scaling gitu, tergantung yang mana nih, backend mana atau service mana yang lagi rame di waktu-waktu tertentu gitu.
Jadi kekinian kita harus kenal dengan microservice. Nah, enaknya dengan microservice ini karena si backend-nya atau service-service-nya itu berjalan secara mandiri, jadi dia juga bisa kita beda-bedain nih stack teknologi yang dipakai. Kita bisa pakai stack teknologi yang emang paling tepat guna berada di situ gitu. Nah, ini kalau contohnya ya bukan berarti order itu tepat gunanya pakai MongoDB, enggak nih buat contoh aja. Jadi intinya nih di masing-masing backend tuh dia punya stack teknologinya sendiri gitu. Dia bisa pakai bebas, nggak harus sama semua gitu. Kayak misalnya ini si order backend dia pakai MongoDB. Jadi primary database-nya di MongoDB. Terus di si payment backend ini primary database-nya di Postgre. Atau untuk si notification backend ini dia primary database-nya di yang lain lagi. Intinya seperti itu. Nah, dengan pemisahan seperti ini dan kita bisa mengkombinasikan banyak bukan mengkombinasikan, menggunakan banyak stack teknologi berbeda, kita juga bisa jadinya mengkombinasikan stack teknologi lainnya yang istilahnya lebih bakal sesuai dengan kebutuhan si setiap backend-backend ini sendiri dalam kasus tertentu gitu dan kita bisa dengan lebih mudah gitu untuk mengkombinasikannya. Ya, misalnya nih dari order kita mau buat data analitiknya tuh, kita bisa nih cuma dari primary database-nya ini kita clone datanya misalnya kayak ini ke Snowflake, karena Snowflake ini kan buat database analytical. Jadi kita bisa jalanin proses analytical-nya di sini dan kita nggak bebanin si primary database-nya ini karena ini udah sibuk sendiri nih, udah sibuk banget untuk ngejalanin aplikasinya kita gitu kan. Jadi kita bisa combine lagi dengan teknologi yang lain atau misalnya butuh full text search, kita bisa combine dengan Elasticsearch, kita replika datanya ke sana seperti itu. Lalu misalnya nih untuk payment gitu, terus payment-nya lagi rame, sementara untuk ngambil data payment method itu rame jadinya gitu dan kita akan mengurangi stres sama database primary-nya si Postgre-nya ini misalnya. Ya kita bisa combine dia dengan membuat cache dengan menggunakan si Redis seperti itu. Tapi misalnya lagi si notification ini kita perlu apa namanya penjadwalan nih dan pesannya itu untuk diantrikan dalam suatu antrian tertentu dan dijadwalkan untuk jalur tertentu itu. Nah, kita bisa gunakan si RabbitMQ ya gitu-gitulah. Intinya jadi dunia backend tadi ini seperti itu, aplikasi kita pisah antara frontend dan backend, lalu infranya itu untuk yang kekinian sekarang itu kita akan menggunakan cloud computing, lalu dari backend itu sendiri kita pecah menjadi microservices gitu. Jadi yang kekinian seperti itu, dunia backend sekarang seperti itu. Oke, kira-kira ya gitu aja sih dari saya ya kesimpulannya. Jangan lupa buat, support terus backend magang, supaya backend magang ya semakin semangat buat share-share, pengalaman-pengalaman di dunia kerja dan ya teknologi-teknologi yang, misalnya perlu dipelajari gitu. Jadi jangan lupa, subscribe, like, ya terutama share ya supaya banyak, teman-teman dan rekan-rekan yang lain yang mungkin bisa terbantu, bisa bermanfaat dengan ya, materi yang saya sharing seperti itu. Oke. Gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Salam back and magang.